merajut kesucian hidup bersama Bunda Maria dalam doa Angelus dan Santo Yosef sebagai inspirator keluarga Kristiani. Renungan ini dibacakan dari buku Renungan Keluarga Kristiani, terbitan Komisi Keluarga KWI tahun Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Roh Kudus. Katekismus Gereja Katolik nomor 687 mengatakan, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. 1 Korintus 2:11. Roh yang mewahyukan Allah itu membuat kita mengenal Kristus, sabdanya yang hidup. Tetapi ia tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Ia yang bersabda melalui para nabi membuat kita mendengarkan. Dia secara tidak langsung bila ia mewahyukan sabda kepada kita dan mempersiapkan kita menerimanya dalam iman. Roh kebenaran yang mengungkapkan Kristus bagi kita tidak berbicara dari dirinya sendiri. Yohanes 16:13. Sikap rendah hati yang ilahi ini menjelaskan mengapa dunia tidak dapat menerimanya, karena ia tidak melihatnya dan tidak mengenalnya. Sedangkan mereka yang percaya kepada Kristus mengenalnya, karena ia menyertai mereka. Yohanes 14:17. Di awal Injil Matius, peran Roh Kudus itu ditunjukkan oleh malaikat ketika ia menampakkan diri kepada Yosef dalam mimpi. Yosef, anak Daud, janganlah engkau takut menerima Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1:20. Roh Kudus berkata dan terlibat dalam proses firman menjadi daging. Yosef mengakui dan mempercayakan karya Roh Kudus ini dalam diri Maria. Karena itu, sesudah bangun dari tidurnya, ia segera berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Matius 1:24. Roh Kudus bekerja dalam diri kita maupun dalam peristiwa hidup sehari-hari. Roh Kudus berkarya dengan caranya yang kadang tidak dapat kita pahami. Ia juga memampukan kita menerima kehendak Allah dan melaksanakannya. Bandingan Filipi 2:13. Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita bukanlah roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1:7. Marilah kita mohon rahmat kepada Allah melalui Santo Yosef, supaya kita bertumbuh dalam iman akan karya Roh Kudus dan melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita. Salam Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia.
O Yosef yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin.